Nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer. 80% komposisi atmosfer adalah nitrogen. Sekalipun demikian, makhluk hidup tidak mampu mengambil nitrogen dari udara secara langsung, karena butuh energi besar untuk mengambilnya. Proses pemecahan nitrogen bebas berlangsung dengan bantuan energi petir. Energi petir yang besar memicu terjadinya reaksi nitrogen dan oksigen menjadi senyawa NO2 dan NH2. Senyawa-senyawa ini turun bersama air hujan. Beberapa organisme mampu mengikat N dari udara. Salah satu contohnya adalah rhizobium. Mikroorganisme ini bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan, sehingga menyuburkan tanaman inangnya. Tidak hanya rhizobium, masih ada kelompok bakteri tanah, Proteobacteria, yang juga mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Itulah proses-proses pengambilan N dari udara. Proses ini menjadi salah satu faktor penyedia N di dalam tanah. Nitrat yang tersedia di dalam tanah bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau mengalami amonifikasi, yaitu pengubahan menjadi amonium. Nah, teman-teman, N juga diperoleh melalui perombakan jasad makhluk hidup yang mati. Karena di dalam jasad makhluk hidup terkandung asam amino dan protein, yaitu zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Jasad mati makhluk hidup berubah menjadi detritus. Kemudian detritus dicerna oleh detritivor hingga akhirnya terdekomposisi menjadi amonium. Amonium yang terbentuk sebenarnya bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit yang dapat diserap. Mengapa? Karena sebagian besar amonium dipakai bakteri aerob sebagai sumber energi. Selanjutnya, amonium diubah menjadi nitrat oleh kelompok bakteri aerob. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Sebelum menjadi nitrat, amonium diubah dulu menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat yang terbentuk diserap oleh tumbuhan untuk proses penyusunan makanan. Ingat, proses nitrifikasi hanya bisa terjadi saat tersedia cukup oksigen. Karena nitrifikasi melibatkan bakteri aerob. Jika jumlah oksigen tidak cukup, maka terjadi proses yang dinamakan denitrifikasi, yaitu pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tanah akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, sehingga unsur N akan dibebaskan kembali ke udara. Setiap makhluk hidup yang bernafas melepas senyawa karbon ke udara, yaitu karbon dioksida. Di udara terdapat kurang lebih 0,03% karbon dioksida. Berasal dari respirasi, aktivitas industri, erupsi gunung, bahkan dari hutan-hutan yang terbakar. Tumbuhan menggunakan senyawa karbon dari udara sebagai bahan baku fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah zat makanan yang dibutuhkan bagi tumbuhan itu sendiri, dan juga organisme lain dari kelompok herbivora maupun karnivora. Jasad mati makhluk hidup berubah menjadi detritus. Kemudian detritus dicerna oleh detritivor. Bila jasad-jasad ini tertimbun dalam waktu yang lama, maka terbentuklah bahan bakar karbon yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan pembakaran. Daur-gen besar fosfat berasal dari pelapukan batuan fosfor. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat ini mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat anorganik ini secara langsung. Hewan hanya mampu menyerap fosfat organik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer.
bakteri menguraikan fosfat organik ini menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air juga terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut di dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Sementara itu, fosfat yang terlarut di perairan dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup bagi banyak biota air. Di tempat tertentu terjadi penimbunan fosfor karena penumpukan kotoran burung guano. Burung guano adalah spesies burung laut yang memangsa ikan-ikan di laut. Jumlah kotoran burung guano ini sangat melimpah dan menggunung. Masyarakat biasa menambang timbunan guano untuk dijadikan pupuk. Pupuk guano adalah pupuk dengan kadar fosfat tinggi. Gerombolan burung guano adalah salah satu faktor kembalinya fosfor dari perairan ke daratan. Lerang juga merupakan unsur penting penyusun protein. Dan daur biogeokimia, sulfur, berkaitan erat dengan daur air. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2, SO4, H2S, dan dimetil sulfida naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat keasaman air hujan. Sehingga pada saat hujan turun, terjadilah peristiwa yang kita namakan dengan hujan asam. Jika pH hujan terlalu rendah, maka bisa mengancam kelangsungan hidup organisme. Tumbuhan, hewan akan mati. Bahkan hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Itulah mengapa hujan asam sangat berisiko bagi kelangsungan hidup organisme. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah, sehingga tumbuhan bisa menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfur organik dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai jasad makhluk hidup yang mati tersebut menjadi komponen-komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfat organik dan mengembalikannya lagi ke tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil yang pada akhirnya dijadikan sumber energi pabrik dan industri. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Biasanya proses tersebut berlangsung di tempat-tempat ekstrim dan kurang oksigen. Inilah daur sulfur atau belerang, daur biogeokimia pada sulfur. Oksigen adalah molekul yang berguna dalam proses respirasi dan pembakaran. Tumbuhan menghasilkan molekul-molekul oksigen dari proses fotosintesis. Selanjutnya, oksigen digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas atau respirasi. Selain itu, oksigen juga digunakan untuk membakar bahan bakar pada aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Pada proses respirasi, makhluk hidup mengambil makanan dari tumbuhan, yang mana di dalam makanan tersebut terdapat senyawa-senyawa yang mengandung molekul oksigen. Baik respirasi maupun aktivitas industri sama-sama menghasilkan senyawa yang mengandung oksigen. Senyawa-senyawa hasil pembakaran tersebut digunakan lagi oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Beberapa senyawa tertentu juga teroksidasi oleh oksigen sehingga membentuk senyawa oksida. Salah satunya seperti Fe2O3. Tidak hanya di darat, daur oksigen juga terjadi di dalam air.
Oksigen di dalam air tersedia dalam bentuk DO, dissolved oxygen, atau oksigen terlarut. Organisme air menggunakan oksigen terlarut untuk bernafas. Daur air diawali melalui proses penguapan baik di perairan maupun di daratan. Saat air laut terkena panas cahaya matahari, terjadilah proses evaporasi, yaitu butiran air laut akan menguap dan naik ke atmosfer. Seperti halnya evaporasi dalam lautan, di daratan juga terjadi proses penguapan. Penguapan di darat berasal dari proses transpirasi tumbuh-tumbuhan dan respirasi makhluk hidup. Melalui proses evaporasi, transpirasi, dan respirasi inilah terbentuk gumpalan uap air yang kita kenal dengan awan. Awan yang terbentuk bergerak mengikuti arah angin yang sedang bertiup. Secara kontinu, proses ini diikuti oleh penguapan air sehingga semakin lama berat awan semakin bertambah. Massa awan yang semakin bertambah diikuti dengan penurunan suhu awan menjadi semakin lembab dan dingin. Mulailah proses yang dinamakan presipitasi. Awan mencair menjadi butiran air, menetes dan jatuh sebagai air hujan ataupun salju. Air hujan bisa jatuh di darat maupun di laut. Di darat, sebagian air digunakan makhluk hidup untuk kebutuhan hidupnya. Sebagian mengalir bersama sungai menuju laut. Kemudian sisanya meresap ke dalam tanah dan bergerak ke tempat terendah karena pengaruh gravitasi. Inilah proses-proses yang terjadi dalam daur air. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan menjamin ketersediaan air di bumi kita.